Jari Qin Chen dikelilingi oleh aura Tao yang unik. Tampaknya semacam transformasi telah terjadi di dalam. Aura yang dipancarkan samar-samar bahkan membuat Molly merasa sedikit ketakutan. Apa yang kamu? Murid Molly menyusut. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan sekilas bahwa aura di jari Qin Chen sangat luar biasa, seolah-olah berada di atas levelnya. Bagaimana mungkin Molly tidak terkejut dengan hal ini? Saya akhirnya menyadari struktur energi ini. Qin Chen melihat jarinya dan tersenyum di sudut mulutnya. Itu tidak mudah. Sejak melihat struktur binatang virtual sebelumnya, Qin Chen terus mencoba dan memahaminya. Setelah mencoba berkali-kali, dia akhirnya mengembangkan jarinya menjadi struktur binatang virtual. Pada saat jari ini berhasil berevolusi, Qin Chen segera merasakan jarinya seolah menyatu dengan dunia. Dengan beberapa klik, dia dapat mengaktifkan kekuatan mengerikan dari lapisan dunia virtual untuk membentuk kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar saja, jika intensitas energi yang sama terdiri dari struktur energi yang berbeda, kekuatannya akan berbeda. Kata Qin Chen sambil memandang Molly, "Molly, coba kekuatan jariku." Chen tiba-tiba menunjuk ke arah Molly tanpa menunggu Molly berbicara. Hah? Molly terkejut dan mengejek. Kemanapun jari Qin Chen lewat, riak tak terlihat muncul di kehampaan. Kekosongan di reruntuhan para dewa bergetar di bawah jari ini, seolah siap meledak kapan saja. Kekuatan yang sangat menakutkan. Molly terkejut, dan segera menyilangkan tangan di depannya, mencoba menghentikan jari Qin Chen. Keduanya melakukan kontak fisik, dan hanya mendengar letupan. Jari Qin Chen benar-benar menembus lengan Molly. Di bawah jari Qin Chen, tubuh Molly seperti mentega di depan pisau panas, rentan terhadap pukulan dan tidak mampu menghentikannya. Apa? Molly terkejut. Perlu dicatat bahwa tubuh fisiknya saat ini mampu menahan bahkan serangan leluhur masyarakat naga hitam untuk waktu yang singkat, tetapi di bawah serangan Qin Chen, dia tidak dapat melawan. Ini hanyalah serangan tingkat Kaisar Dewa. Molly, yang baru saja bertarung melawan leluhur masyarakat naga hitam, segera merasakan bahwa serangan Qin Chen dengan jari ini pasti telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Dengan tingkat budidaya Kaisar Puncak, meluncurkan serangan tingkat Kaisar Dewa hanyalah. Molly tertegun dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Di bawah, rambut kabulu berdiri di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan tidak berani menarik napas. Ketika Qin Chen memukulnya sebelumnya, jelas bahwa sasaran serangannya bukanlah dia, tetapi dia memiliki ilusi bahwa tubuhnya akan musnah di tempat. Lupakan saja, orang-orang besar sedang berkelahi, aku masih berpura-pura tidak melihatnya. Kabru menundukkan kepalanya dan terbang ke depan. Qin Chen, jarimu apa ini? Molly memandang jari Qin Chen dengan ngeri karena dia bisa dengan mudah menembus tubuhnya sendiri. Hindari struktur binatang, kata Qin Chen dengan tenang. Batalkan struktur binatang. Molly tergoda. Itu benar. Qin Chen tersenyum, kamu telah melahap begitu banyak binatang virtual sebelumnya. Apakah kamu tidak penasaran mengapa binatang virtual ini begitu defensif meskipun mereka tidak terlalu maju? Struktur. Selama Anda dapat menguasai struktur energi terkondensasi dari binatang virtual ini dan mengubahnya menjadi milik Anda sendiri, Anda secara alami dapat meningkatkan kekuatan Anda tanpa meningkatkan wilayah Anda. Ke alam dan kultivasi, selain itu, ada banyak cara lain untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jelas Qin Chen sambil tersenyum. Molly bingung. Apa-apaan? Dia merasakan tubuhnya. Karena aura jurang yang telah dimakan oleh Void Beast sebelumnya, dia telah memasuki alam Kaisar Puncak belum lama ini. Namun, dibandingkan dengan peningkatan Qin Chen, Molly tiba-tiba merasa bahwa itu tidak ada lagi baik. Dia telah berjuang hidup dan mati untuk meningkat pesat, tetapi Qin Chen telah meningkat pesat hanya dengan melihat struktur binatang virtual itu. Apakah ini masih manusia? Bisakah Anda mengizinkan saya melihat struktur binatang virtual ini? Molly mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, saya melihatnya mengambil inisiatif untuk merentangkan jarinya. Wow, jari Qin Chen berubah menjadi miliaran benang energi dalam sekejap. Benang energi yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menggeliat di kehampaan, dan setiap benang energi sebenarnya mengandung aura khusus dari jalan tersebut. Ratusan juta benang sutra dari jalan aura yang tak terhitung jumlahnya terus menyatu,
dan akhirnya membentuk salah satu jari Qin Chen. Begitu banyak aura jalan, struktur kekuatan suci yang begitu rumit. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit bagi Kaisar untuk bertransformasi menjadi miliaran asal-usul, namun kuncinya adalah mengintegrasikan jalan asal tersebut untuk membentuk struktur yang unik, yang tidak mudah untuk dicapai. Biar aku coba. Molly mengulurkan jarinya, dan dengan keras, jari itu terbelah seketika dan tersebar menjadi sumber murni yang tak terhitung jumlahnya. Sumber-sumber ini terus terpecah, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Itu benar-benar tersebar ke hampir 100 juta benang jalan sebelum Demon Lee berhenti. Sungguh beban yang sangat berat bagi jiwa. Molly merasakan tugas yang sangat besar dan sangat berat untuk mengendalikan ratusan juta jalur jalan pada saat yang sama, yang sangat rumit bagi jiwa. Bahkan dengan kekuatan dan wilayahnya, dia hanya bisa mengendalikannya. Terlebih lagi, benang-benang ini perlu dibentuk menjadi struktur yang utuh. Saya khawatir hanya beberapa tubuh dewa tingkat atas yang dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dengan jiwa dan kemauan spiritualku, ditambah dengan asal-usul Kaisar, aku merasakan tekanan untuk mengendalikan benang jalan ini, apalagi strukturnya. Bagaimana Qin Chen melakukannya? Molly menarik napas dalam-dalam dan memandang Qin Chen sedikit sulit dipercaya. Molly ini cukup mampu. Qin Chen melihat jari Molly, tapi matanya bersinar. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan meniru Molly masih sangat kuat. Wow, di bawah desakan Qin Chen yang disengaja, miliaran benang sutra di jari-jarinya dengan cepat berevolusi dan akhirnya membentuk jari yang utuh. Kamu harus mencobanya juga, kata Qin Chen pada Molly. Molly juga meniru Qin Chen dan mulai mencoba, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya dapat mengendalikan paling banyak hampir setengah dari benang jalan. Sisa benang jalan tidak dapat dikendalikan sama sekali karena penyebaran kekuatan jiwa yang ekstrim. Sial, apakah bakatku benar-benar lebih buruk daripada Demon King? Dia mengertakkan gigi dan mendorong kekuatan jiwanya secara ekstrim, mencoba mengendalikan benang jalan tersebut, namun pada akhirnya dia gagal. Luar biasa, Li Iblis ini bukanlah tubuh Dewa Dao yang sempurna, dan tubuh fisiknya belum diubah oleh dimensi tinggi. Dia tidak mengontrol asal-usul Dao sebanyak yang saya lakukan. Setelah melihatnya sekali, dia memiliki sebagian kecil dari kendali benang sutra Dao saya. Layak untuk dikatakan, keluarga kerajaan abis. Di sampingnya, Qin Chen tidak bisa tidak kagum. Jika iblis ini terus berkembang, bukankah dia akan dapat memiliki sebagian kecil dari kekuatannya sendiri ketika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya di masa depan? Cek. Cek, Qin Chen menghela nafas. Dia layak menjadi keajaiban paling kuat yang keluar dari lautan alam semesta, dan kaisar klan abis. Namun, ditatap oleh Qin Chen seperti ini, Molly menjadi semakin malu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Sebenarnya, Anda tidak harus mengikuti metode saya untuk memadatkan struktur seperti itu. Struktur ini adalah apa yang saya pelajari dari binatang virtual. Inti dari binatang virtual sebelumnya adalah nafas jurang di tubuh mereka. Anda adalah keluarga kerajaan jurang maut. Anda cukup ikuti naluri jurang di tubuh Anda dan kendalikan benang jalan ini, dan Anda mungkin dapat mencapai efek lain. Qin Chen mengirim pesan ke Molly. Naluri jurang maut. Hati Molly tergerak. Ini adalah solusinya. Dia membebaskan pikirannya dan tidak lagi ingin belajar dari kendali Qin Chen atas begitu banyak benang jalan. Sebaliknya, dia menggunakan naluri jurang dalam tubuhnya untuk mempengaruhi benang-benang ini. Saat berikutnya, sebuah adegan yang membuat Molly sulit dipercaya terjadi. Wow, banyak benang jalan besar yang putus di jari-jarinya benar-benar menyatu tanpa sadar seolah-olah mereka hidup. Hah, murid Qin Chen menyusut, struktur jalan ini memang terkait dengan klan abis. Hati Qin Chen tergerak. Ide yang dia berikan kepada Molly sebelumnya sebenarnya adalah eksperimen dan tebakan. Dan perubahan Molly saat ini segera membuktikan beberapa tebakannya. Wow, dalam sekejap, jari-jari Molly menyatu dan terbentuk. Pada saat ini, dia memiliki ratusan juta benang sutra yang menyatu menjadi satu. Jari ini secara alami akan mempengaruhi dunia sekitarnya hanya dengan berdiri di sana berdasarkan jari Molly. Pusatnya mulai bergerak,
dan sisa kekuatan aturan di sekitar kehampaan secara alami mulai mundur. Apakah aku, Kaisar Dewa hanya dengan satu jari? Setiap Kaisar Dewa menguasai kekuatan magis absolut dari jalan besar. Kemanapun dia turun, asal mula laut kosmik dan mundurnya jalan besar dapat membentuk domain aturan yang unik bagi Kaisar Dewa itu sendiri. Molly tidak dapat melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang jarinya telah terbentuk. Jari menakutkan itu sebenarnya telah mengubah aturan di sekitarnya. Luar biasa. Yang paling membuat Molly takjub adalah jari-jarinya, yang secara tidak sengaja menyatu sesuai dengan asal-muasal jurang maut, seperti binatang buas virtual itu. Tidak ada aura jurang maut yang lolos pengaruh asal mula jurang keluar. Bahkan jika serangan seperti itu dilancarkan, orang-orang kuat di lautan kosmik ini tidak akan mengetahui bahwa dia ada hubungannya dengan klan abis. Hahaha, Nak Qin Chen, aku benar-benar jenius yang hebat. Molly menjadi bersemangat dan matanya bersinar, karena jari ini bisa berubah. Jika aku bisa mengubah seluruh tubuh, maka kekuatanku. Petik 2. Molly hampir-hampir tak terbayangkan. Wow, dia segera mengaktifkan jurang di tubuhnya, mencoba membuat seluruh tubuhnya mulai berubah sesuai dengan struktur ini. Qin Chen tersenyum, menutup matanya, dan mulai berubah menjadi tubuh kaisarnya. Lagi pula, satu jari saja tidak cukup. Tapi saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengerutkan kening dan melihat ke langit yang jauh. Orang kuat akan datang. Di langit yang jauh, aura menakutkan dengan cepat mendekat ke sini, dan terbang menuju Qin Chen dan kelompoknya dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Dengan nafas seperti itu, apakah dia dewa kaisar? Dan target ini datang ke arah kita. Qin Chen mengerutkan kening. Lawannya jelas menuju ke arahnya, tanpa ragu-ragu atau jeda. Tapi sepertinya aku tidak punya musuh di reruntuhan 10.000 dewa, kan? Tidak, orang ini memprovokasi seseorang. Qin Chen menoleh untuk melihat Molly. Qin Chen, apa yang kamu maksud dengan tatapan matamu itu? Molly langsung melompat. Pada saat ini, dia juga merasakan aura menakutkan yang mendekat dengan cepat di kejauhan, dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu tidak memprovokasi saya? Pertama, nenek moyang masyarakat naga hitam. Saya hanya menyalahkan Anda. Bukan nenek moyang masyarakat naga hitam. Qin Chen hendak mengatakan sesuatu, tetapi melalui kekuatan takdir yang jauh, Qin Chen samar-samar merasa bahwa aura di kejauhan bukanlah leluhur dari masyarakat naga hitam. Sebaliknya aura leluhur, itu adalah aura yang agak asing dan kuat. Aku berada di reruntuhan para dewa, jadi sepertinya aku tidak menyinggung kaisar dewa manapun, bukan? Ya, dengan kecepatan ini, pihak lain telah menemukan kita, dan aku khawatir sudah terlambat untuk menghindari kita. Mata Qin Chen menjadi dingin. Meskipun pihak lain masih jauh saat ini, bagi seorang kaisar dewa, jarak yang begitu dekat bukan apa-apa, itu akan datang dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, jika dia harus melarikan diri dengan paksa, dia mungkin tidak bisa pergi, tapi dia hanya akan sendirian. Sekarang dia memiliki Molly dan Kabulu bersamanya. Molly baik-baik saja, tapi dengan kekuatan Kabulu, kecuali dia termasuk di dalamnya, di dunia yang kacau, jika tidak, kesulitan untuk melarikan diri dari kejaran Kaisar Dewa dengan orang seperti itu pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Kabru, segera turun. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam kepada Kabru. Ya, senior. Kabulu terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Chen mengatakan itu, dia tetap mengikuti keinginan Qin Chen dan segera turun. Ledakan. Dan kekuatan ini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan dalam sekejap, dan akan segera datang ke dunia ini. Itu memang aura Kaisar Dewa, dan tampaknya tidak sekuat itu, tetapi tidak ada Kaisar Dewa yang boleh diremehkan dan tidak boleh ceroboh. Qin Chen dengan jelas merasakan datangnya kekuatan menakutkan, yang tampaknya memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ini menakutkan. Jika Anda mengekspos semua kartu Anda dapat mencoba melawannya. Tapi di reruntuhan 10.000 dewa, Qin Chen tidak berani mengekspos dirinya terlalu banyak, jadi dia tidak yakin. Untungnya, dia baru saja memadatkan jari Kaisar Dewa sebelumnya, dan Qin Chen menjadi sedikit lebih percaya diri. Saya harap orang kuat ini tidak memiliki niat buruk. Qin Chen berkata dalam hati, dan kemudian mengirim pesan ke Molly, Molly,
dengarkan perintah saya nanti dan bersiaplah untuk mengambil tindakan kapan saja. Merasakan aura jauh datang dari samping, Molly bersemangat, matanya menunjukkan kegembiraan. Oke, aku akan menunggu perintahmu kapan saja. Jari iblis Li penuh aura menakutkan, dengan ekspresi agak penuh harap di wajahnya. Mungkin ini tidak seserius yang kukira. Qin Chen menatap ke langit. Panggilan. Saat Qin Chen mengangkat kepalanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun, dan seluruh langit langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, seolah-olah telah memasuki malam dari hari ke saat. Aura menakutkan menyelimuti dunia tak berujung di sekelilingnya. Aura ini begitu menakutkan seolah-olah seluruh dunia telah memasuki akhir dunia dalam sekejap. Segera setelah itu, sosok tiba-tiba muncul di dunia ini, seperti dewa di dunia ini, memandang Qin Chen, Molly, dan Kabulu di kaki mereka di kejauhan. Benar saja, itu Kabru. Sosok itu bertatapan dengan Kabru, dan cahaya dingin muncul di pupilnya. Dia melangkah keluar ruangan dan muncul di depan Qin Chen dan rombongannya, memandang ke depan dengan acuh tak acuh seolah-olah sedang melihat sebuah kelompok orang mati. Tuhan, Kaisar Dewa yang kuat. Baru kemudian Kabulu menyadari perubahan mengerikan di sekelilingnya. Dia menatap sosok di depannya dengan ngeri, aliran air langsung berubah menjadi es, tidak bisa bergerak. Kabru, di mana petapa agung angin tungsten dari klan bayanganku? Sosok itu mengunci Kabru dan berkata dengan dingin, kamu dulu menjaga manik kristal roh api bersamanya di bintang lava, tapi sekarang aku, agung angin tungsten sage dari klan bayangan, tubuhnya menghilang, tapi kamu masih hidup, bagaimana dia bisa mati? Tanda tanya. Bersamaan dengan suara menakutkan dari sosok ini, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dan berubah menjadi lautan yang megah, menutupi dunia dalam sekejap. Bayangan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul samar-samar di antara langit dan bumi, seolah-olah telah berubah menjadi kerajaan hantu. Apakah kamu, nenek moyang klan bayangan? Kabru berkata dengan kaget, dan gelombang yang bergejolak muncul di dalam hatinya. Untuk membunuh sage besar Tungsten Wind, nenek moyang klan bayangan benar-benar datang ke reruntuhan 10.000 dewa secara langsung dan mengejarnya ke alam void. Kabulu tidak peduli untuk menjawab kata-kata pihak lain dan buru-buru menoleh untuk melihat Qin Chen. Di punggung Kabulu, Molly memandang Qin Chen dengan kaget. Tergantung pada, bukan mencari dirimu sendiri, tapi mencari iblis Qin. Kapan iblis Qin menyinggung leluhur klan bayangan lagi? Dari apa yang dikatakan pihak lain, tampaknya sage besar angin tungsten dari klan bayangan terbunuh di tempat harta karun tertentu. Sial, aku takut pada diriku sendiri. Saya pikir saya mendapat masalah lagi. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat sosok di depannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya adalah anggota klan bayangan. Aura ini memang sangat mirip dengan Great Sage Tungsten Wind. Wah, apakah itu kamu? Tindakan Kabulu segera menarik perhatian leluhur klan bayangan. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan Molly. Eksentrik. Di tubuh Qin Chen dan Molly, dia merasakan aura yang sangat terkendali dan kuat. Jelas bahwa pihak lain hanyalah kaisar puncak, tetapi itu memberinya perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Terlebih lagi, tatapan penuh hormat Kabulu juga membuat leluhur klan bayangan merasa ada yang tidak beres. Klan binatang buas langit berbintang memproklamirkan diri, dan Kabru ini juga berada di puncak tingkat budidaya Kaisar Agung, tapi sekarang dia diinjak oleh dua orang ini, seolah-olah dia adalah tunggangan dua orang ini. Kalian berdua, apakah sage besar angin tungstenku dibunuh olehmu? Apakah bintang lava itu juga diambil olehmu? Petik 2. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh leluhur klan bayangan, langsung menargetkan Qin Chen dan Molly. Mata Qin Chen dingin dan dia hendak berbicara, tetapi Molly berkata dengan tergesa-gesa, senior dari klan bayangan ini, aku bahkan tidak mengenal Great Sage Tungsten Wind, aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia, apakah kamu salah? Petik 2. Lagi pula, aku baru saja bertemu keduanya, jadi kami belum akrab satu sama lain. Kami benar-benar tidak akrab. Satu sama lain. Molly melambaikan tangannya dan mundur. Tergantung pada, mengapa dia harus bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh Demon King. Adapun bintang lava, iblis King tidak memberitahunya sama sekali. Dia tidak mendapatkan manfaatnya, dan dia masih ingin dia disalahkan. Apakah Molly tipe orang yang hanya disalahkan?
Hah. Namun, ketika Molly mundur, leluhur klan bayangan memandang Molly dan tiba-tiba mengerutkan kening. Aura ini, tampilan ini, apakah kamu yang melarikan diri dari leluhur masyarakat naga hitam sebelumnya? Nenek moyang klan bayangan sepertinya merasakan sesuatu, dan cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya. Meskipun Molly sengaja mengubah penampilan dan auranya untuk menyembunyikan dirinya, itu hanya untuk menipu kaisar puncak lainnya. Nenek moyang klan bayangan telah melihat beberapa gambar Molly sebelumnya dan ditangkap oleh lawan. Perhatian yang dipaksakan itu langsung menarik perhatiannya, namun malah mengekspos dirinya sendiri. Mengapa kamu melarikan diri dari leluhur masyarakat naga hitam? Molly berkata dengan wajah jelek, kamu mengakui kesalahanmu. Petik 2. Kamu tidak mungkin salah, itu kamu. Dari leluhur klan bayangan, dan dia mengunci Molly sejenak, ya, saya mengerti. Pantas saja orang bijak Tungsten Wind dari klan kita jatuh ke bintang lava dengan begitu mudahnya. Meski budidaya Tungsten Wind tidak lemah, namun Anda mampu lepas dari naga hitam. Eksistensi yang lolos dari tangan nenek moyang, dengan tingkat budidaya kaisar puncak, mampu lepas dari kejaran dewa kaisar. Orang bijak agung Tungsten Wind meninggal secara tidak adil. Petik 2. Jadi sepertinya bintang lava itu juga diambil olehmu. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di tubuhmu. Jika kamu menyerah begitu saja, aku mungkin bisa memberikannya padamu cara untuk bertahan hidup. Kalau tidak, boom, bayangan hitam tak berujung langsung muncul dari nenek moyang klan bayangan. Bayangan hitam memenuhi udara seperti tirai langit, menutupi dunia untuk sesaat dan dengan kuat mengunci lokasi Molly. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan benar-benar terpana. Apa-apaan, dia tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa leluhur klan bayangan tiba-tiba mengidentifikasi dia sebagai pembunuhnya? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Senior, kamu salah. Aku benar-benar tidak tahu sage besar Tungsten Wind. Molly buru-buru ingin menjelaskan. Huff, kamu masih ingin berdalih. Apa kamu benar-benar mengira aku idiot? Atau menurutmu aku tidak punya otak? Leluhur klan bayangan tertawa marah. Karena kamu tidak mengakuinya, ya, selama aku menangkapmu, kebenaran akan diketahui. Setelah kata-kata itu jatuh, leluhur klan bayangan tiba-tiba mengambil tindakan. Berdengung, kekosongan tiba-tiba muncul. Hah, Qin Chen merasakannya. Di lapisan dunia maya ini, asal-usul beberapa hukum yang tidak diketahui telah terganggu. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Bayangan hitam ini seperti tali panjang, meledak dalam sekejap. Dengan benturan, bayangan hitam turun dari bidang lain dalam kehampaan. Bayangan ini memiliki pola rahasia yang padat di kepalanya. Seperti sangkar, dia muncul di samping Molly dalam sekejap. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Molly menjadi kabur, ruangnya terdistorsi, dan bahkan aliran waktu tampak sedikit berfluktuasi. Persetan denganmu. Karena diselimuti oleh kekuatan mengerikan dari Kaisar Ilahi, terdengar bunyi klik, dan retakan langsung muncul di tubuh Molly. Dia berteriak, dan dia hampir menjadi gila. Apakah Kaisar Dewa Laut Kosmik ini tidak punya otak? Apakah kamu terlihat seperti seorang pembunuh? Tapi saat ini, dia tidak peduli untuk mengeluh. Kekuatan pengekangan yang mengerikan menyapu dirinya dan membungkusnya dalam sekejap. Ledakan, Molly seperti ikan sarden, langsung dimasukkan ke dalam toples bertekanan tinggi. Ada bayangan di mana-mana di depannya, dan dia telah kehilangan persepsi tentang aturan tertinggi. Dunia bayangan langit, ini adalah metode magis unik dari klan bayangan, yaitu membangun dunia bayangan virtual untuk memenjarakan musuh agar tidak dapat melarikan diri. Perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain langsung melekat di benak Molly, dan kekuatan mengerikan dari dunia bayangan terus melekat. Sialan, hancurkan. Molly meraung marah, dan aura asli di tubuhnya tiba-tiba meledak. Jika Anda tidak melawan, Anda akan benar-benar kehilangan bola. Menembus batas dengan satu jari. Molly menuangkan seluruh kekuatannya ke jari tangan kanannya dalam sekejap, dan menusuk ke dalam kekosongan di sekitarnya. Jangan sia-siakan usahamu. Di dunia bayanganku, kamu adalah kaisar puncak kecil. Apa? Nenek moyang klan bayangan masih memiliki cibiran di bibirnya pada awalnya, tetapi saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Dengan keras,
dia merasakan nafas panik yang unik menyebar dari jari-jari Molly, yang secara langsung merobek sebagian dari dunia Yingtian, seperti meletuskan balon, merobek dunia Yingtiannya. Dunia tiba-tiba menggali lubang. Ledakan. Kekuatan dunia maya yang kuat dari dunia luar mengalir dalam sekejap, membanjiri dunia. Panggilan. Memanfaatkan momen ketika dunia Yingtian terbuka, Molly buru-buru naik ke langit dan melayang di udara sejenak, dengan ekspresi kaget, marah di wajahnya. Hampir dia tertangkap. Untungnya, dia telah menguasai jari Kaisar Dewa dengan bantuan Qin Chen sebelumnya. Jika tidak, dia akan mendapat masalah jika dia terjebak sebelumnya. Qin Chen, mengapa kamu tidak mengambil tindakan sebelumnya? Molly memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Jika Qin Chen mengambil tindakan tepat waktu, dia tidak akan pernah berada dalam kekacauan seperti itu. Qin Chen mengerutkan kening, bukankah kamu mengatakan kamu tidak mengenal kami? Molly. Pukulan yang luar biasa. Nenek moyang klan bayangan melihat jari Molly dan merasakan pukulan yang diberikan Molly sebelumnya digunakan untuk menerobos dunia bayangannya, matanya perlahan menjadi cerah. Luar biasa, serangan sebelumnya mampu menembus dunia bayangan leluhurku. Sungguh sulit dipercaya. Dia menatap Molly, dengan tingkat kultivasi Kaisar Puncak, kamu benar-benar dapat melancarkan serangan yang begitu menakutkan. Kamu pasti memiliki sesuatu di tubuhmu. Rahasia? Aku mengerti. Kamu menggunakan gerakan ini untuk membunuh petapa agung angin tungsten dari klan kita, sehingga dia tidak dapat mengirim sinyal bantuan kembali ke klan leluhur. Klan bayangan menyipitkan matanya. Pukulan yang begitu mengerikan memang dapat membunuh sage besar Tungsten Wind dalam satu pukulan, dan bahkan mencegahnya mengirimkan pesan. Anda masih mengatakan bahwa bukan Anda yang membunuh Tungsten Wind. Ledakan. Nenek moyang Sadoklan mengambil langkah maju, merasa senang sekaligus terkejut. Yang mengejutkannya adalah Molly lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yang membuatnya senang adalah bahwa rahasia luar biasa dapat ditemukan dalam tubuh semut, yang dapat memberikan kekuatan kepada Kaisar Puncak untuk menerobos dunia bayangannya. Dia tahu rahasia ini mungkin bermanfaat besar baginya. Sialan, idiot. Aku mengerti. Kalian Kaisar Dewa Laut Semesta adalah sekelompok idiot yang tidak punya otak. Molly berteriak ke langit, hampir menjadi gila karena marah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, pihak lain akan berpikir bahwa dia telah membunuh sage besar Tungsten Wind. Bagaimana dia bisa menanggung penderitaan seperti ini? Qin Chen, kamu dan aku bergabung untuk membunuhnya. Molly berteriak pada Qin Chen, kamu dan aku bergabung untuk membunuhnya. Oh, kamu kenal kami lagi. Molly berkata dengan wajah jelek, Qin Chen, aku salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu untuk melindungi diriku sendiri sebelumnya. Sekarang aku telah menemukan bahwa orang-orang kuat di lautan alam semesta ini adalah sekelompok orang yang tidak punya otak. Mereka semua berkata bahwa mereka menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Orang ini sudah sangat tua, otaknya telah dilatih sampai berada di dalam perut anjing. Molly hampir pingsan karena marah. Ketika Qin Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Ini sungguh aneh. Entah itu nenek moyang klan bayangan atau nenek moyang masyarakat naga hitam, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi raksasa dan nenek moyang suku menjadi orang yang tidak punya otak? Bukan berarti sangat pintar, tapi jelas bukan orang yang tidak punya otak. Tapi begitu mereka bertemu Molly dan dirinya sendiri, sepertinya apapun yang terjadi, kesalahan akan jatuh pada Molly tanpa bisa dijelaskan. Kalau sekali atau dua kali, bisa dijelaskan secara kebetulan. Tapi 3 kali, 4 kali, atau bahkan lebih, ada yang tidak beres. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat aturan tertinggi yang luas di langit, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Apakah itu hukum tertinggi, atau campur tangan takdir dan sebab akibat? Antara dirinya dan Molly, semua kesalahan akan ditimpakan pada Molly. Ini jelas merupakan semacam kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengganggu pergerakan langit dan bumi serta aliran takdir. Bagaimana aturan takdir bisa digunakan dengan cara ini? Itu misterius dan tak terduga. Petik 2. Sedikit pencerahan muncul di benak Qin Chen. Takdir yang awalnya dia pahami setelah melihat peta jalan takdir tiba-tiba membuat terobosan pada saat ini, seolah-olah dia mendapat pencerahan. Semacam aura jalan takdir menyebar dari tubuh Qin Chen, seperti asap esensi,
membubung langsung ke langit. Bum bum bum, nafas takdir yang mengerikan melonjak, menutupi takdir. Brengsek, Molly menoleh dan menatap Qin Chen dengan kaget. Ini, terobosan. Apa yang terjadi? Molly tercengang. Mengapa Qin Chen menerobos lagi? Dan sepertinya ia mempunyai terobosan yang sangat kuat. Molly, saya harus berterima kasih karena telah membiarkan saya memahami misteri takdir, sebab dan akibat, dan jalan besar. Qin Chen memandang Molly dengan mata yang dalam dan mendesah pelan, ini sangat kuat bahkan bisa mengganggu pergerakan langit dan bumi, dan mengganggu para dewa. Pikiran Kaisar mempengaruhi Kaisar Dewa dengan kekuatan halus, tetapi tidak diperhatikan. Petik 2. Jalan takdir layak menjadi salah satu dari 9 teratas jalan asal di alam semesta. Boom! Seiring dengan perkataan Qin Chen, aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan ada aura kembali ke alam. Avenue of Destiny, fusi, dikombinasikan dengan jalan terbaik Qin Chen lainnya, sangat pas. Saat ini, di suatu tempat di reruntuhan para dewa ini. Seorang wanita berpakaian putih sedang berjalan di kehampaan, dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke arah tempat Qin Chen berada di kejauhan. Aura takdir. Dia melihat ke kejauhan, di mana lapisan dunia maya berada, ada aura takdir yang kuat yang melintas. Siapa itu? Wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya yang cerah, sedikit menghitung, mengerutkan kening sedikit, menunjukkan ekspresi terkejut. Warnanya, benar-benar mustahil untuk dihitung. Tidak, meskipun aku tidak bisa menyimpulkan detailnya, aku merasa sepertinya ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara nafas takdir ini dan aku. Mungkinkah? Memikirkan sesuatu, wanita berbaju putih tiba-tiba mengangkatnya kepala dan melihat dengan penuh perhatian. Tidak mungkin dia, kan? Tidak mungkin. Sudah berapa lama sejak aku memberinya jalan takdir? Bagaimana dia bisa mengembangkan jalan takdir yang beresonansi denganku? Butuh beberapa zaman untuk berkultivasi sampai ke titik ini, maksudnya, tapi anak itu hanya. Wanita berbaju putih itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya, tapi kemudian dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Ada sedikit kesungguhan di antara alisnya yang indah. Tidak peduli siapa itu, pergi dan lihatlah dan kamu akan tahu. Petik 2. Wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menghilang tiba-tiba. Lapisan dunia maya adalah tempat medan perang berada. Molly ditatap oleh mata tulus Qin Chen, tapi dia benar-benar bingung. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap, aku, berterima kasih padaku. Petik 2. Apa-apaan? The Avenue of Destiny. Tidak, itu bukan karena aku yang menyalahkannya, kan? Merasakan aura Avenue di tubuh Qin Chen, Molly sepertinya memikirkan sesuatu, dan membuka mulutnya lebih lebar lagi, jika karena ini, lalu. Hatinya tenggelam entah kenapa, tenggelam semakin dalam, seolah-olah dunia tiba-tiba kehilangan warnanya dan tidak bisa lagi melihat cahaya apapun. Aku disalahkan dan dipukuli, sangat menyedihkan. Tapi Qin Chen, karena aku yang disalahkan, dia membuat terobosan. Apakah dunia ini benar-benar memperlakukan semua orang dengan baik? Titik. Hidungnya sakit, bahkan ada air mata berkaca-kaca di sudut matanya. Sangat sulit baginya selama ini. Tidak ada penderitaan yang diderita, tidak ada darah yang tertumpah. Tapi kenapa Tuhan memperlakukannya seperti ini? Kecuali Nona Hongyan, apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang memperlakukanku dengan baik? Pada saat ini, hati Molly sepertinya telah mati, dan dunia menjadi abu-abu tanpa warna apapun. Sedih sekali sampai membuatmu merasa kasihan. Jalan takdir. Leluhur klan bayangan mengerutkan kening dan menatap Qin Chen, kamu, apakah kamu dari klan surgawi? Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika bukan? Leluhur klan acuh tak acuh. Demi kamu menjadi klan surgawi, kamu boleh pergi, kata leluhur klan bayangan dengan sungguh-sungguh. Klan surgawi adalah kelompok etnis yang sangat kuat di laut semesta. Bahkan dia tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah. Bagaimana dengan mereka? Qin Chen sedikit terkejut. Mereka berdua harus tetap di sini. Mata nenek moyang klan bayangan dingin. Angin tungsten Sage Agung. Angin tungsten keduanya bertanggung jawab atas kematian Sage Agung. Yang terpenting kedua orang ini punya rahasia yang ingin dia dapatkan. Mendengar ini,
Hati Molly langsung tenggelam. Pihak lain benar-benar melepaskan iblis Qin. Dalam hal ini, bukankah itu berarti dia harus menghadapi leluhur klan bayangan sendirian? Awalnya, Molly masih memiliki harapan penuh untuk bertarung melawan leluhur klan bayangan. Bagaimanapun, dia memiliki iblis Qin yang menemaninya, tapi sekarang, hatinya telah benar-benar tenggelam. Matanya berangsur-angsur menjadi ganas. Iblis Qin, jika aku mati dalam pertempuran, kuharap kamu bisa berbaik hati kepada Nona Hongyan dan menjaga anak-anakku dengan baik. Molly berkata kepada Qin Chen, lalu menoleh untuk melihat leluhur klan bayangan. Boom, ada aura kekerasan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan semangat juang mendidih. Berjuang keras. Skenario terburuknya adalah kematian. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengapa kamu ingin aku menjaga wanita dan anakmu? Kamu harus mengurusnya sendiri. Aku bukan pengasuhmu. Qin Chen melangkah maju dan berdiri di samping Molly, pakaiannya berkibar, dan miliknya profil itu seperti pisau. Kamu, Molly tertegun dan menatap Qin Chen dengan tatapan kosong, kamu tidak mau pergi. Pergi. Jika kamu mati, aku harus menjaga istri dan anakmu untukmu. Aku tidak punya hobi seperti itu. Kata Qin Chen ringan.